A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang beredar seorang emak-emak yang menggeruduk masjid, teman-teman. Gara-gara masjid itu tadarus membaca Al-Quran sampai tengah malam. Ada pemuda di situ baca Al-Quran sampai tengah malam, lalu digeruduk sama emak-emak dan dimatikan mic-nya. Ya, disuruh berhenti baca Al-Quran. Ya Allah. Tapi saya salut kepada emak-emak ini. Bukan kepada yang baca Al-Quran, teman-teman. Karena apa? Di sini jelas bahwa yang salah adalah yang baca Al-Quran. Bukan baca Al-Qurannya yang salah, tetapi caranya. Caranya yang salah. Baik, tidak perlu baca lebar. Kita coba simak seperti apa dan kita baca kronologinya seperti apa. Sendirian ya? Dibanting. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mengributi. Mana kau tak bikin? Hidang belum. Seorang kucing besar. Saya gak ngerti ini bahasa mana ya, teman-teman. Tetapi di sini ibu-ibu ini kesal, teman-teman, dengan pemuda ini yang baca Al-Quran sampai tengah malam dan dikeraskan dengan speaker. Dibanting. Ketarus gula kau pakai mie. Jangan bapak bisa diapain lagi? Ya, satu lagi kau. Ya kau, gini hibah bapak dia. Hibah si batu aku sedikit. Ulang ke Raja Lele sih. Saya tidak tahu bahasa apa ini ya, bahasa mana. Allah. Ya. Ya, saya tidak tahu ini bahasanya dari mana ya, teman-teman. Kalau kalian tahu, komentar saja di bawah. Dan sekarang coba kita bacakan beritanya dari sunnah.id. Inilah salah satu mudarat yang terjadi kalau sudah begini bisa Anda katakan si ibu bukan muslimah lagi. Tidak, teman-teman. Karena dia juga punya hak untuk tenang tidur malam itu. Karena besok harus cepat bangun, menyiapkan sahur buat anak-anak dan suaminya. Emosi yang berlebihan membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Sehingga terjadilah apa yang dilakukan ibu ini. Penyebabnya siapa? Mereka yang tidak bisa memahami keadaan orang lain. Padahal bisa saja dia baca Al-Quran semalam suntuk. Tetapi tolong, orang di sekitar juga perlu istirahat. Ada anak kecil atau orang yang sedang sakit. Jadi jangan pakai mikrofon atau speaker. Di sini teman-teman, kita kalau melihat fenomena seperti ini pasti tabu. Kita pasti akan menganggap emak-emak inilah yang salah. Sebenarnya tidak, teman-teman. Di sini teman-teman, kalau kita merasa ini adalah suatu ibadah, tentunya ibadah itu antara kita dan Allah, bukan antara kita dan manusia agar suara kita didengar banyak orang. No, karena di situ ada yang perlu kita jaga, berhati-hati, teman-teman. Kalau kita di dalam membaca Al-Quran terus seperti ini, dikeraskan dengan speaker agar didengar banyak orang, ini bukan jatuhnya bukan seperti ibadah lagi, tapi nyaris-nyaris seperti pamer, teman-teman. Apalagi suaranya enak ya, mungkin orang dengarnya nyaman. Kalau suaranya juga enak bacanya gebut, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, begitu cepet-cepetan. Kan gak enak juga orang yang denger, mengganggu. Ya kalau rumahnya jauh daripada masjid ini, boleh. Tapi kalau rumahnya di dekat itu, ya yang mungkin mereka mau istirahat, mau tidur, tiba-tiba mereka semalam suntuk baca Al-Quran dikeraskan pakai. Malam itu waktunya untuk beristirahat. Ya, kalau mau beribadah, tidur dulu. Habis sholat tarawih, tidur istirahat. Bangun jam 2, sholat tahajud, sholat malam. Habis sholat malam, baca Al-Quran sendirian. Gak perlu pakai speaker agar didengar orang. Gak perlu. Ya, di sini masalahnya orang ini menggunakan speaker dikencengin dan mungkin ibu-ibu ini rumahnya dekat di situ. Jadilah dia marah. Jadi di sini yang salah tetap si pemuda yang baca Al-Quran tadi, teman-teman. Ini juga himbauan dari pemerintah, ya. Meskipun dulu saya tidak sepakat dengan Gus Yakut
yang mengatakan suara azan dianalogikan dengan anjing. Itu saya tidak sepakat. Tetapi perihal pengeras suara ini saya sepakat teman-teman. Bahwa tidak perlu membesarkan suara speaker untuk membaca Al-Quran seperti ini. Kalau membaca Al-Quran ya sudah pakai speaker dalam saja. Ya, pakai speaker dalam, ditutup semuanya agar suaranya tidak keluar. Agar kalian saja di situ yang mendengarkan dengan suara yang keras. Begitu. Jadi beribadah itu perlu, tetapi menjaga waktu istirahat orang itu juga perlu, teman-teman. Nggak harus dikeraskan pakai speaker. Begitu. Di sini, ini bukan satu-satunya. Ada juga fenomena ketika anak-anak muda ingin membangunkan sahur, malah terjadi bentrok. Ya, orang membangunkan sahur, jatuhnya malah bentrok. Mungkin niatnya memang baik untuk membangunkan orang sahur, rame-rame di jalanan, sampai ada orang yang pakai drum band begitu. Kalau ada orang non-muslim kan terganggu. Kalau ada anak kecil yang lagi tidur kan terganggu. Kalau ada orang yang sakit bagaimana? Banyak orang yang punya uzur untuk tidak berpuasa. Apalagi di negeri kita ini bukan negeri Islam. Jadi tidak perlu menganggap semua orang jamak. Oh, itu pasti muslim. Kita bangunin saja pakai gendombrengan. Nggak boleh, teman-teman. Sampai berantem. Coba kita lihat videonya. Nih, viral warga di Depok protes kegiatan bangunkan sahur berujung minta maaf. Ya, keributan antar warga pecah di daerah Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Lantaran adanya warga yang protes saat dibangunkan sahur. Bahkan nyaris baku hantam. Kasus ini bermula saat warga yang mengontrak bernama Kurniawan menegur warga yang sedang membangunkan sahur. Ya. Allah, dia mempermasalahkan pembangunan sahur yang berulang kali. Di sini teman-teman, jelas orang ini bukan bermaksud membenci orang yang sedang sahur atau mau berpuasa. Dia mungkin tidak ingin waktu istirahatnya diganggu, teman-teman. Kan bisa saja, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua orang itu muslim. Ya, khawatirnya orang non-muslim itu terganggu dengan aktivitas kita. Allah, kan jadi lucu teman-teman. Ya, ketika ada keributan-keributan tadi ribut masalah orang tadarus baca Al-Quran sampai tengah malam pakai pengeras suara, ini ribut karena sahur. Jadi kegiatan bulan Ramadan ini malah membuat keributan. Ya Allah. Jadi ini teman-teman, mudarat ya, apabila kita mau melakukan sesuatu, amalan-amalan dan berbagai kegiatan, itu kita harus menimbang mudaratnya. Kira-kira mudaratnya apa? Apabila mudaratnya bersifat jamak gitu, mengganggu orang non-muslim, maka lebih baik jangan. Di Amerika saja pun ketika sholat tarawih itu di mall-mall ya, karena jarang masjid di situ. Jadi mereka meminta izin menggunakan fasilitas umum untuk melakukan sholat tarawih. Itu di Amerika. Apakah mereka mengganggu? Tidak, mereka tidak mengganggu ketertiban umum, malah diberikan izin untuk sholat di situ. Nah, begitu caranya. Jangan sampai di momen-momen Ramadan ini malah dijadikan ajang-ajang seperti ini. Ya, kegiatan-kegiatan yang sejatinya mengganggu banyak orang. Jangan sampai. Jadi semoga fenomena-fenomena seperti ini jadi pembelajaran. Pembelajaran bagi kita yang ingin membangunkan sahur, ingin membaca Al-Quran cukup di dalam masjid tanpa pengeras suara. Adapun mau pakai pengeras suara, cukup pakai pengeras suara yang ada di dalam saja. Agar apa? Agar tidak mengganggu orang lain. Begitu, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila ada yang salah, itu dari kesalahan dan kebodohan saya.